Teman-teman yang mau tanya-tanya tentang racian teh, Mas saya pengen diraciin teh seperti ini, nanti komen aja, nanti insya Allah saya bakal balas satu persatu. Pokoknya buat teman-teman yang mau tanya tentang seputaran es teh atau resep es teh atau racian teh, nanti langsung aja tulis di kolom komentar pas. Nope. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Malori. Oke teman-teman ya, jadi di video kali ini kita akan membahas kumpulan resep es teh viral berikut serta raciannya. Ya, di sini nanti saya akan berikan 5 racian es teh viral itu beda-beda ya semua ya teman-teman ya. Istilahnya rasanya, karakternya gimana-gimana itu beda-beda. Jadi dari kelima ini menurut saya 5 racian teh ini nanti yang udah pernah saya coba dan itu rasanya benar-benar menurut saya oke, sesuai ciri khasnya masing-masing ya. Jadi menang di ciri khasnya masing-masing. Jadi 5 racian teh ini nanti mungkin bisa buat jualan atau dicoba di rumah atau bisa juga buat teh yang dicoba untuk pagi-pagi hari. Karena kan ketika kita minum teh pagi hari kan enaknya teh yang soft ya, seperti itu. Ketika habis makan itu kan juga enaknya teh yang strong. Jadi 5 resep teh ini nanti, racian teh ini nanti bisa teman-teman coba di rumah, bisa buat ide jualan juga. Nanti saya bagikan cara ngeraciknya juga, cuman di video kali ini kita tidak ngeracik-ngeracik dulu, tapi saya hanya memberikan 5 racian teh viral yang menurut saya itu enak, cocok buat teman-teman. Jadi tanpa basa-basi kita langsung saja ke videonya, let's go. Teman-teman ya, jadi di racian yang pertama ini dulu pernah saya bikin videonya juga bersama Mas Risang itu, kalau teman-teman masih ingat Mas Risang. Jadi menurut saya racian teh ini itu ciri khas banget untuk teh Solo ya teman-teman. Jadi emang kebanyakan angkringan Solo itu pakai racian 3 jenis teh ini. Yang pertama adalah nyapu, teh nyapu seperti gambar di bawah ini. Yang kedua teh sintren, sama yang ketiga teh gopek. Nah, jadi gabungan ketiga teh ini antara nyapu, sintren, gopek ini sangat pas banget teman-teman untuk ciri khas teh-teh angkringan Solo, yaitu sepet, wangi, seger juga ada. Ibaratnya sepetnya itu kalau menurut orang Solo itu sepetnya pas. Nah mungkin untuk ketika dibawa ke luar Solo, nah itu mungkin ada beberapa yang bilang terlalu sepet apa gimana, karena menurut subscriber saya atau dulu yang pernah ikut kelas es teh saya itu racian ini menurut ada beberapa yang bilang enak, sepetnya pas, tapi ada beberapa juga yang bilang terlalu sepet. Nah mungkin kembali ke selera ya teman-teman, karena kalau orang Solo sendiri saya yakin racian teh ini pasti banyak yang suka karena sepetnya pas, wanginya pas, terus segernya itu juga dapat gitu loh teman-teman. Jadi kayak ciri khas orang angkringan Solo banget itu loh. Jadi orang Solo ketika pakai racian ini atau istilahnya orang Jawa Tengah, saya yakin pasti banyak yang suka sih. Ibaratnya gitu. Dan dengan kombinasi ditambah gula batu itu lebih mantap teman-teman. Karena kalau gula batu sama gula pasir itu kan tingkat kemanisannya beda ya. Dibikin segernya itu juga beda teman-teman. Ketika teman-teman bikin racian teh pakai gula batu ditambah es batu, itu lebih manisnya itu, segernya itu lebih dapat itu loh daripada kita pakai gula pasir. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke racian teh yang kedua. Ini juga banyak yang bilang hampir mirip dengan resep yang pertama tadi, cuman yang ini segernya itu lebih dapat, sepetnya lebih soft, seperti itu teman-teman. Yaitu dendeng biru, teh nyapu, sama teh sintren. Nah, perbedaannya dari yang pertama itu tadi antara gopek dan dendeng biru. Nah, jadi untuk perbedaan teh gopek dan dendeng biru sendiri ini sudah bisa kita pastikan bahwa tingkat kesepetannya itu berkurang. Jadi menurut orang Solo ketika pakai racian ini, yaitu raciannya juga berkurang. Cuman ketika dibawa ke luar Jawa, istilahnya kayak Jawa Barat apa yang nggak begitu suka terlalu sepet, teh ini cocok teman-teman, yaitu dendeng biru, nyapu, sintren. Ini itu sepet, wangi, seger juga, cuman sepetnya itu tingkat kesepetannya beda sama racian teh pertama tadi. Jadi ketika teman-teman nyoba racian teh pertama tadi terlalu sepet, ya udah diganti teh dendeng biru, itu pasti tingkat kesepetannya berkurang dan kesegarannya itu malah bertambah, karena teh dendeng biru sendiri ini emang terkenal sepetnya nggak begitu strong, terus ada seger-segernya juga teman-teman. Jadi teh ini tuh cocok ketika emang dibikin es teh atau apa untuk menambah kesegaran rasa teh. Seperti itu teman-teman. Jadi emang mantap sih teh kedua ini sih. Oke, kita lanjut racian teh ketiga. Ini ibadah yang sering saya pakai di
tempat jualan saya, terus ke teman-teman kelas es teh saya, ini kita sering pakai yang teh ini ya. Jadi kayak teh catut, 2 tang, sama dandang biru. Ini sudah banyak banget yang bilang ini enak, ini enak, ini enak. Ada yang bilang ini mirip teh botol sosro, ada yang bilang ini segernya mantep, tapi ada juga yang bilang ini terlalu kesepetan. Jadi kayak apa ya, kembali lagi ke selera daerah masing-masing ya teman-teman ya, karena emang kalau menurut saya teh itu di setiap daerah masing-masing pasti memiliki ciri khas masing-masing. Ketika emang di daerah tersebut dari kecil sampai besar nggak pernah menikmati teh Solo, yaitu ketika dikasih teh Solo mungkin rasanya bilangnya aneh. Seperti kemarin saya punya tetangga dari Lamongan itu ketika dia pindah ke Solo, itu ngerasain teh Solo itu dia bilangnya enak. Karena apa? Karena teh di Lamongan jarang seperti yang ada yang teh yang di Solo. Nah, cuman ada saudaranya dia yang ketika nyoba teh Solo, ya bilangnya nggak enak karena kan dia udah terbiasa minum teh yang di Lamongan. Jadi seperti itu teman, bahwa beda kultur, beda daerah itu pasti juga memiliki perbedaan apa ya? Rasa teh yang ketika di tenggorokan masuk itu pasti berbeda juga sih ibaratnya gitu. So ketika emang dia sering minum teh yang seger sepet kayak di Solo-Solo ini, pasti ketika dikasih teh yang modelnya sepet seger itu pasti suka. Cuman ketika di luar, ketika emang sering minum teh yang wanginya strong atau gimana-gimana tanpa ada sepet-sepet, ketika dikasih teh sepet, ya udah mental teman-teman. Cuman di rajaan ketiga ini yang rajaan yang sering saya pakai untuk apa ya? Kelas usaha es teh saya ya teman-teman ya. Itu juga udah banyak banget yang pakai racian ini, terus apa ya, banyak yang bilang enak dan banyak yang bilang laris. Ya ini racian teh ini juga ada yang bilang mirip salah satu usaha es teh terbesar di Sukoharjo yang namanya Tit, saya sensor itu. Yang saya paling ramai di Sukoharjo ya teman-teman. Itu banyak yang bilang itu mirip teman-teman. Karena emang menurut saya pribadi ketika saya nyoba ya mirip, emang nggak ada perbedaan. Kata tiga ini bisa dibilang menjadi favorit saya juga ketika emang karena memiliki rasa yang seger, wangi, khas, itu sepet. Itu sepetnya itu khas teman-teman, wangi, seger, sepet yang khas, beda dari yang pertama yang kedua tadi. Khas di sini bukan termasuk khas Solo ya teman-teman, cuman bisa diterima oleh banyak kalangan baik itu di daerah Jawa maupun luar Jawa. Kemarin ada peserta kelas es teh saya yang ada di luar Jawa itu juga bilang racian ini enak seperti teh botol sosro. Cuman nggak tahu ya, kalau menurut saya juga agak beda sama teh botol sosro, cuman ada yang bilang mirip seperti itu yang bilang juga pelanggannya dia sendiri teman-teman, seperti itu. Jadi kita coba lanjut ke racian teh yang keempat. Ini juga saya sering pakai di kelas usaha es teh saya, yaitu teh Jawa kuning dan teh tongji. Ini memiliki karakter yang sepetnya sedikit, terus wangi sama seger. Nah, teh tongji sama teh Jawa ini kan emang terkenal dengan teh yang wangi melatinya itu strong ya teman-teman. Apalagi teh Jawa kuning ini udah terkenal teh yang benar-benar seger banget. Saya suka teh Jawa kuning tanpa diracik atau tanpa apa-apa pun, pakai teh Jawa kuning aja jujur saya udah suka, karena emang teh ini seger. Ketika habis makan minum es teh Jawa kuning ini menurut saya enak teman-teman. Jadi di tenggorokan itu nggak ada yang nyangkut, nggak ada sepet-sepetnya pun, langsung wis gitu kayak membilas tenggorokan yang habis buat lewat minyak-minyak seperti nasi padang ataupun apa-apa itu loh. Itu enak banget teman-teman, teh Jawa kuning. Sedangkan tuh campuran teh tongji ini agar mendapatkan wangi sepetnya itu ada teman-teman. Jadi sepet yang emang soft, menurut saya soft. Jadi ketika dikasih teh tongji itu udah enak banget juga teman-teman. Dicampur, tanpa dicampur pun menurut saya juga udah oke teh Jawa kuning ini. Cuman ketika dicampur ini memberikan aroma dan rasa yang sepetnya itu soft, itu jadi lebih dapat banget rasa tehnya itu loh. Karena kalau menurut saya teh Jawa itu terasa tehnya kurang dapat, sehingga ketika ditambah teh tongji ini jadi rasa tehnya itu lebih dapat, lebih strong. Jadi ya udah, teh seger, wangi, ada rasa tehnya yang soft, sepetnya soft itu kan jadi lebih kayak apa ya, rasanya futuristik, enak gitu loh teman-teman. Makanya saya coba mencampurkan dengan teh tongji itu tadi. Kita lanjut ke racian yang kelima ya teman-teman ya. Jadi racian ini sebenarnya dulu udah pernah saya coba, saya ingat rasanya itu emang benar-benar enak, cuman saya lupa ketika itu saya pakainya teh apa aja, karena ketika saya campur bungkusnya udah saya buang. Akhirnya saya lupa teh-tehnya apa aja, karena emang jujur teh ini itu emang sulit banget dicari ya teman-teman ya, dan saya juga asing sama nama-nama teh ini. Cuman nanti setelah video ini resep teh ini akan saya bikinkan lagi buat teman-teman ketika emang teman-teman pengen tahu ya rasa tehnya gimana ya. Jadi apa ya, teh di sini yang kelima ini nanti karakteristiknya itu wangi, segar, enak, terus
sepetnya itu yang soft banget itu loh teman-teman. Jadi nggak mungkin rasa tehnya dapat tapi sepetnya itu nggak dapat, itu juga bisa dikatakan seperti itu. Yaitu campurannya teh catut, teh sosro, sama teh cap sedel. Ini yang pertama, teh cap sedel ini yang menurut saya sulit banget dicari, sama super moteng ini juga sulit banget dicari ya teman-teman. Nanti gambar-gambarnya saya taruh di sini, bahwa ini beberapa teh jenis 4 jenis teh ini 3-nya susah dicari teman-teman, atau 2 teh sosro mungkin masih banyak di pasaran. Cuman kalau teh cap sedel sama super moteng ini menurut saya udah susah banget dicari teman-teman. Kemarin saya sempat ngerasain teh ini, itu seger ya teman-teman ya. Cuman untuk orang Solo itu mungkin kurang suka karena menurut saya rasa sepetnya itu hampir nggak ada. Jadi bisa dibilang teh ini itu teh seger. Mungkin di daerah teman-teman ketika emang suka jenis teh yang seger tanpa ada rasa sepet sama sekali, ya coba pakai resep teh ini teman-teman. Nanti bisa dicoba ya nanti ya. Cuman di video next ini nanti coba saya bikinkan dulu resepnya, saya bikinkan cara meraciknya, nanti saya review rasanya ke teman-teman kira-kira gimana. Cuman kalau menurut saya yang dulu pernah saya coba itu ya seperti itu, rasanya seger, enak banget. Pokoknya siang-siang minum teh yang nggak pengen seret, yang nggak ada sepetnya itu, ya udah pakai teh racikan ini tadi yang ke teman. Yang kelima itu wangi melatenya itu juga strong banget teman-teman, beda sama dari yang racikan ke-1 sampai ke-4 tadi. Teh ini emang benar-benar karakteristiknya ini seger, wangi, nggak ada sepetnya soft tapi hampir nggak ada teman-teman. Cuman kalau yang suka teh mungkin masih bisa merasakan sepetnya sedikit-sedikit, cuman ini kalau orang umum bisa dibilang ini hampir nggak ada sepet-sepetnya teman-teman. Jadi nanti setelah video ini saya bikinkan resep teh itu tadi, yang teh catut, sosro, sedel, sama super moteng teman-teman. Ini benar-benar mantap teman-teman. Nah, untuk cara raciannya dari kelima racian itu tadi, yang jelas yang pasti saya pakai takarannya itu 15 gram untuk setengah liter, jadi 30 gram untuk 1 liter. Saya makanya itu ya teman-teman. Cuman untuk cara persepnya itu direbus, bukan direbus tapi diseduh ya teman-teman ya. Ingat, karena menurut saya kalau direbus itu ya menghancurkan karakteristiknya teh tersebut. Ibaratnya seperti itu. Ketika teh punya wangi, ketika direbus ya udah wanginya hilang, munculnya akhirnya sepetnya tok. Ibaratnya seperti itu. Jadi enaknya dicem. Dicem itu lebih apa ya? Lebih memaksimalkan rasa aroma tehnya itu keluar, karena kan ketika cuman panas tapi lama-lama panasnya turun kan, ya udah dia hanya untuk mengekstrak teh-tehnya itu supaya wangi sama rasanya itu keluar. Jadi nggak sampai merusak aroma maupun rasa, seperti itu ya teman-teman. Terus saya pakai gulanya juga 1 cup itu 30 gram teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk es teh jumbo ukuran 22 oz ya teman-teman. Jadi buat teman-teman nanti misal pengen tanya-tanya terkait racikan teh, nanti komen aja di bawah, nanti saya bantu jawab sebisa mungkin. Jadi teman-teman yang mau tanya-tanya tentang racikan teh, mas saya pengen diraciin teh seperti ini, nanti komen aja, nanti insya Allah saya bakal balas satu persatu. Pokoknya buat teman-teman yang mau tanya tentang seputaran es teh atau resep es teh atau racian teh, nanti langsung aja tulis di kolom komentar, pasti saya jawab khusus di video kali ini ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Pokoknya next nanti saya coba akan review itu tadi, racian teh yang catut, sosro, sedel, sama super moteng. Jadi jangan lupa like video ini, subscribe, komen ketika yang mau tanya-tanya. Terima kasih dari sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.